Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur Selasa pagi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik. Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, terutama pada hari pertama masuk kerja. Setelah libur lebaran dan cuti bersama, Bupati Haliki Nur melakukan sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Mall Pelayanan Publik atau MPPH Baringhurung. Sebab di lokasi tersebut terdapat sekitar 200 jenis layanan, baik layanan dari pemerintah daerah, kementerian hingga instansi vertikal yang ada di daerah setempat. Terlihat jika pada hari pertama MPP dibuka setelah libur lebaran dan cuti bersama, sudah banyak warga yang mengantri untuk mengurus berbagai keperluan. Mengurus data OSS. Data OSS, Bu. Bu, ini kan hari pertama buka, itu gimana Bu untuk pelayanan di sini sendiri, Bu? Alhamdulillah cepat aja sih. Tadi mikirnya bakalan lama karena kan hari pertama buka, tapi ternyata cepat aja. Soalnya kita kan serba online. Kita ada kendala sedikit aja sih. Mungkin karena aplikasi websitenya error. Gitu. Bu, ini memang sengaja dijadwalkan di hari ini kah Bu? Atau kebetulan pas hari ini hari pertama kerja atau gimana? Kebetulan hari pertama hari ini bisa kesini. Kan sebelumnya libur panjang ya. Haliki Nur mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan jika pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik terutama pada hari pertama masuk kerja. Haliki Nur berharap setelah libur dan cuti bersama, semangat ASN sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Pertama, pelayanan yang dilaksanakan di pelayanan publik ini di PTSP ini, karena ada beberapa bidang di sini termasuk semua jenis pelayanan di sini ada di sini, dan alhamdulillah di sini juga semua sudah berjalan lancar, dan karyawan-karyawati kita juga sudah dengan libur panjang. Saya terima kasih mereka aktif sudah masuk bekerja sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak ada kendala. Harapan kita dengan sudah merayakan hari raya, apalagi kita habis menjalankan ibadah puasa, tentunya harapan kita kinerja kita itu semakin baik. Sehingga dengan kinerja ASN dan jajaran ini baik, otomatis pelayanan publik semakin bagus, semakin prima, dan pembangunan kita juga semakin baik. Sehingga harapan kita endingnya kesejahteraan masyarakat kita akan meningkat. Dalam setiap harinya ada sekitar 300 warga per hari yang berkunjung ke MPPH Baringhurung. Kunjungan terbanyak ada pada BPJS Kesehatan dengan jumlah mencapai 100 kunjungan per hari. Kemudian catatan sipil mencapai 60 kunjungan per hari serta Samsat sekitar 30 kunjungan per hari. Mashud Badarudin, Hayat TV. 16 April menjadi hari pertama masuk sekolah setelah menjalani libur Lebaran Idul Fitri. Namun hal itu tidak untuk Sekolah Dasar Negeri 3 Sawahan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur yang terpaksa meliburkan sekolah karena dilanda banjir. Banjir melanda SD Negeri 3 Sawahan, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Banjir terjadi sejak Senin malam akibat hujan deras dengan waktu lama yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu diperparah dengan pasang air sungai yang berada persis di samping halaman sekolah. Akibat banjir tersebut membuat pihak sekolah terpaksa meniadakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Suasana sekolah pun tampak sepi meski pada hari tersebut merupakan hari pertama masuk sekolah setelah libur lebaran. Menurut warga sekitar, banjir kerap melanda kawasan tersebut saat dilanda hujan deras. Hanya saja, banjir biasa merendam jalan masuk ke sekolah, namun saat itu halaman sekolah juga ikut terendam banjir.
Kalau sementara kemarin 2 hari di sini belum naik, Mas. Baru di daerah yang rendah. Ini baru yang halaman ini baru kapan mulai naiknya? Baru tadi malam. Tadi malam. Iya. Tadi malam tuh hujannya deras kah atau gimana? Lumayan deras. Lama juga. Lumayan, lama juga. Jadi sekolah diliburkan ya atau gimana informasinya? Diliburkan karena tadi ada yang sekolah, tapi sama gurunya dipersilahkan untuk kembali ke rumahnya. Rumahnya. Iya. Kalau guru-gurunya gimana? Kalau guru-gurunya sempat hadir juga, tapi berhenti di depan. Nggak sampai sini. Iya. Terus ini lokasi di sini memang sering banjir kah atau gimana, Mas? Memang sering banjir karena dekat sama sungai. Tidak hanya di lingkungan sekolah, permukiman di sekitar kawasan tersebut juga tidak luput dari banjir. Bahkan menurut warga, banjir yang terjadi merupakan banjir terparah. Belum dapat diperkirakan kapan banjir akan surut, bahkan jika hujan kembali turun, ketinggian banjir kembali bertambah. Bukan sering lagi di sini, memang setiap hujan di sini memang kayak gini. Bukan setiap tahun, pokoknya kalau hujan deras kayak gini terus di sini. Nah, penyebabnya mungkin di tempat yang lain itu mungkin air sudah penuh, jadi ngalirnya ke sini semua. Gitu. Nah, jadi nampung di sini semua air gitu. Kalau di sini kalau banjir itu berapa lama Bu biasanya baru surut, Bu? Iya, kalau misalnya nih nanti nggak hujan lagi, ini insya Allah ini 3 hari sudah surut. Kalau nanti ditambah lagi, nah ya nih sebentar lagi nih kalau ditambah lagi nih naik ke sini nih, paling parah nih Ja. Ini paling parah Bu? Paling parah ini. Belum pernah masuk ke dalam ini, tapi nanti kalau misalnya diguyur lagi sama hujan, nah kada tahu Selain lingkungan SD Negeri 3 Sawahan dan permukiman di sekitarnya, banjir juga melanda sejumlah kawasan di dalam kota Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Sigit Widodo pantau arus balik di Pelabuhan Sampit. Ia menyebut jika keselamatan dan kenyamanan pelayanan penumpang kapal harus menjadi prioritas utama. Kapal motor atau KM Kirana 1 milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU Selasa siang tiba di Pelabuhan Sampit. Kapal ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan mengangkut sekitar 400 orang penumpang. KM Kirana 1 merupakan kapal ketiga yang sandar di Pelabuhan Sampit dalam masa arus balik lebaran dari Pulau Jawa. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Sigit Widodo turut memantau arus balik di Pelabuhan Sampit. Pelabuhan ini menjadi salah satu jalur transportasi laut yang ada di Kalimantan Tengah. Sigit menyebut arus balik di Pelabuhan Sampit terpantau lancar, namun yang menjadi perhatian adalah keamanan dan kenyamanan pelayanan para penumpang, termasuk harga tiket yang layak. Ia juga menyinggung terkait transportasi umum lanjutan dari Pelabuhan Sampit menuju beberapa daerah di Kalimantan Tengah, sebab penumpang yang tiba di Pelabuhan Sampit tidak seluruhnya merupakan warga Kota Waringin Timur.
Hingga saat ini arus balik dari Pulau Jawa menuju pelabuhan belum terlalu ramai sebab banyak masyarakat adat Jawa masih melakukan tradisi lebaran ketupat pada 7 hari setelah Idul Fitri. Tentunya kita harus memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal lah ya. Kalau segi keselamatan pasti itu sudah otomatis lah ya. Beberapa yang harus kita waspadai, misalnya kayak cuaca ya, tapi ini relatif oke ya, masih bagus. Kemudian tadi kami coba tanya kepada para penumpang layanan di kapal, kemudian yang terutama adalah misalnya tarif lah, masih sesuai lah ya. Setelah sampai ke sini kan belum tentu kan rumahnya tinggal di Sampit semuanya. Tadi ada yang sampai Kuala Pambuang, ada sampai ke Palangka Raya, segala macam. Transportasi lanjutannya seperti apa? Masyarakat harus diberi opsi lah. Betul kata tadi ada travel, mungkin ada yang pribadi, tetapi memang ke depan pasti harus kita siapkan layanan umumnya karena masyarakat itu punya hak memilih. Kepadatan penumpang pada arus balik di Pelabuhan Sampit diperkirakan baru terjadi setelah Lebaran Ketupat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah melaksanakan libur lebaran dan cuti bersama, mulai 16 April aparatur sipil negara atau ASN mulai melaksanakan kerja seperti biasa. Bagi ASN yang bekerja dari rumah atau work from home, wajib mengikuti aturan yang berlaku. Selasa pagi, ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur berdatangan ke kantor Bupati untuk melaksanakan kerja di hari pertama. Sebelumnya mereka telah melaksanakan libur lebaran dan cuti bersama sejak tanggal 8 hingga 15 April. Hari pertama masuk kerja tersebut diawali dengan apel pagi bersama yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur Fajrul Rahman, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, pada tanggal 16 dan 17 April, ASN dapat melaksanakan bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi ASN yang bertugas dalam mengurus administrasi atau sejenisnya, dengan persentase kehadiran 50%. Sedangkan untuk ASN yang memiliki tugas bersentuhan langsung dengan pelayanan publik wajib hadir. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin mengatakan untuk bekerja dari rumah ASN wajib mengikuti aturan, salah satunya adalah mengajukan laporan untuk bekerja dari rumah. Saya pikir dan data yang masuk itu sebenarnya tidak kita laksanakan atau tidak WA pun memungkinkan semua hadir di unit kerja masing-masing, dan seharusnya kalau memang ada yang WFA itu harus ada datanya, harus sudah ditetapkan sehingga jelas siapa yang melaksanakan WFA. Tidak bisa karena tidak masuk hari ini baru melapor saya WFA, bukan begitu caranya, karena itu ada pengaturan lebih lanjut dari SE itu ditetapkan karena untuk mengetahui kekuatan tadi, sehingga untuk di Kotim seolah nanti mungkin hari ini akan kita cek kehadiran pegawai pasca libur cuti bersama. Kamarudin menambahkan meski dengan adanya surat edaran tersebut, untuk di Kota Waringin Timur masih memungkinkan seluruh ASN dapat hadir 100%. Namun jika nantinya terdapat ASN yang tidak hadir tanpa keterangan, maka tentunya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.